Saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada, shalom buat kita semua, jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 23, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa pengasih Tuhan kami, terima kasih buat hari yang penuh sukacita yang Kau berikan bagi kami saat ini, di mana di hari yang penuh sukacita ini kami masih Tuhan berikan berkat-berkat-Mu, dan juga Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengan Kau lewat dengar-dengaran firman-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang tertulis dalam kitab Ayub. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap hati pikiran kami, agar kami boleh memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, yang menjadi pengajaran dan berkat dalam kehidupan kami, supaya kami boleh hidup seperti yang Kau kehendaki. Berfirmanlah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dimanapun kita berada, untuk mendengar firman Tuhan kita hari ini, terlebih dahulu kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Ayub ke-23, pasal 23. Dan mari kita sama-sama buka Alkitab kita dimanapun kita berada. Kami akan bacakan bagi kita semua, dan mari kita ikuti bersama-sama demikian firman Tuhan. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Dengan judul perikop dalam Alkitab kita, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup atau kisah hidup Ayub dalam kitab Ayub yang kita boleh baca dan dengar hari ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai Tuhan. Khususnya dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa kini. Orang-orang yang hidupnya saleh, orang-orang yang hidup tulus seperti Ayub. Kira-kira pertanyaan itu bertanya, mengapa Tuhan menimpakan penderitaan yang begitu berat atas hidup orang saleh atau hidup orang yang benar? Mengapa penderitaan yang mengerikan menimpa kehidupan orang saleh atau orang benar, seperti yang terjadi kepada Daud, Ayub? Bahwa apa yang dialami oleh Ayub sungguh sangat mengerikan. Kalau kita lihat dari kehidupannya yang saleh, bukan sepantasnya mereka
atau orang-orang yang saleh menerima hal-hal yang baik. Saudara-saudara terkasih, pada nas firman Tuhan kita kali ini, Ayub, seorang yang saleh, seorang yang hidupnya jujur, serta takut akan Tuhan, ingin bertanya dan membela diri di hadapan Tuhan. Ia ingin bertanya kepada Tuhan kenapa penderitaan boleh terjadi baginya. Ia ingin tahu jawaban dari Tuhan. Apa alasan Tuhan atas apa yang dia alami. Ayub ingin supaya Tuhan menaruh perhatian atas yang dia alami. Ayub juga berpikir bahwa kesalehan dan kejujurannya dapat merubah Tuhan, dapat merubah ketetapan dan keputusan Tuhan yang diberikan atas dirinya. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh baca dalam ayat yang ke-10, nas firman Tuhan tadi, dikatakan demikian, karena ia tahu jalan hidupku. Kalimat ini menunjukkan atau menegaskan kepada kita bahwa Ayub itu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, yang dimana dia percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Karena itu dia katakan, karena ia tahu jalanku. Jadi dia percaya bahwa Tuhan tahu setiap kehidupan Ayub. Bahwa Ayub adalah orang saleh, bahwa Ayub adalah orang benar, dan jalan-jalannya tidak pernah menyimpang dari kehendak Tuhan. Karena itu dia berkata, dia di bagian kalimat selanjutnya firman Tuhan ini, dia katakan, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi dia melihat dan menyampaikan dalam pembelaan itu kepada Tuhan tentang kualitas dirinya. Jadi dia katakan, dia beritahukan bahwa Tuhan itu tahu siapa dia. Jadi seandainya Tuhan menguji dia, maka dia akan timbul seperti emas. Karena dia adalah orang yang hidup saleh. Dia orang yang hidup benar. Dia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Dan hal itu lebih lanjut ditegaskan oleh Ayub dalam firman Tuhan kita kali ini, di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi dari nas ayat firman Tuhan itu, kita boleh mendengar dan melihat bagaimana Ayub memperlihatkan dan menyampaikan tentang kualitas dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa dia adalah orang saleh, dia adalah orang benar. Dia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Setiap kakinya mengikuti jejak-jejak Tuhan, menuruti jalan Tuhan dan tidak menyimpang. Bahkan dia katakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi dari situ kita boleh melihat siapa sebenarnya Ayub dalam kesalehannya, dalam hidupnya sebagai orang yang saleh. Jadi karena inilah Ayub menjadi bertanya kepada Tuhan,
dan ingin membela dirinya di hadapan Tuhan. Dia ingin tahu apa alasan Tuhan mendatangkan penderitaan baginya. Karena saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah secara logika kita, orang saleh harus menerima yang baik dan tidak mengalami penderitaan? Kalau kita bicara secara umum, yang kita tahu di dunia ini, kejahatan itu mendatangkan celaka. Kejahatan itu mendatangkan penderitaan. Namun sebaliknya, kebaikan mendatangkan keuntungan atau kebaikan hidup. Tapi kenapa dengan Ayub berbeda? Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 11-12 tadi, firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Ayub memperjelas kebenaran hidupnya di hadapan Tuhan, bahwa ia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayub menyebutkan bahwa hidupnya tidak pernah menyimpang dari perintah dan hukum Tuhan. Karena itu Ayub membela dirinya di hadapan Tuhan. Ayub ingin tahu apa alasan Tuhan atas apa yang dia alami. Dan bahkan dalam ayat 11-12 firman Tuhan yang berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Menegaskan kepada kita bahwa Ayub bukan saja secara lahiriah hidup benar di hadapan Tuhan, tapi dia juga berusaha menjaga pikirannya untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Dia berusaha menjaga pikirannya supaya jauh dari dosa. Maka dengan menguraikan kebenaran itu di hadapan Tuhan, Ayub ingin mengetahui apa alasan Tuhan mendatangkan penderitaan baginya. Saudara-saudara terkasih, setelah Ayub menyampaikan pembelaannya di ayat ke-10 sampai 12, maka tibalah di ayat 13 kita lihat Ayub yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan melakukan? Kenapa Tuhan mendatangkan penderitaan itu? Kita boleh melihat di ayat ke-13, di sini Ayub mulai mengakui kebenaran Tuhan itu dalam kehidupan. Ayub menyampaikan kebenaran Tuhan. Di ayat ke-13, Ayub mulai menyampaikan bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi oleh manusia, bahkan oleh kebenaran ataupun kebaikan manusia. Disinilah kedaulatan Tuhan itu yang ditunjukkan dan diakui oleh Ayub. Karena itu Ayub katakan di ayat yang ke-13 itu, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Pada ayat ini kita melihat Ayub mulai mengesampingkan. Ayub mulai melupakan pikiran dan perkataannya yang dia sebutkan di awal tadi. Ayub mulai fokus. Ayub mulai membuang fokusnya kepada penderitaan yang dialaminya. Dia tidak lagi fokus pada penderitaan dan kebenarannya. Dia tidak lagi fokus kepada kesalehannya. Tapi Ayub sudah mulai. Dia mulai fokus kepada Tuhan. Dia sudah mulai mengakui kedaulatan Tuhan atas kuasa dan kehendaknya.
di mana kuasa dan kehendak itu tidak pernah keliru. Ayub mengakui kedaulatan Tuhan atas semuanya, di mana dalam kedaulatan itu Tuhan tidak pernah berubah, dan keputusannya tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah merubah ketetapannya mengikuti kebaikan manusia. Berbeda dengan manusia, Allah tidak bisa dipengaruhi oleh manusia. Itulah kedaulatan Allah. Dia berdaulat atas semuanya. Artinya kuasanya, kehendaknya. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa mengubah baik itu perbuatan manusia. Tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah dan keputusan Allah ataupun kehendak Allah. Berbeda dengan manusia. Kalau kita manusia, kalau kita sudah mulai merasakan kebaikan orang lain, kadang-kadang ketegasan kita mulai luntur. Kadang-kadang keputusan kita juga bisa berubah oleh karena hutang budi, oleh karena melihat kebaikan yang dahulu yang sudah dilakukan dan yang lain-lainnya. Tapi Tuhan tidak pernah berubah, dan segala keputusannya, ketetapannya tidak bisa diubah atau dipengaruhi oleh manusia dengan pikiran manusia ataupun bahkan kesalehan manusia. Tetapi dalam hal ini kita sekaligus diajak. Tuhan tidak pernah berubah, tapi manusia, tapi kitalah yang harus berubah menaati kedaulatan Tuhan dan ketetapannya dengan kehidupan yang saleh dan hidup dalam perbuatan baik. Kedaulatan Tuhan bukan hanya berarti Tuhan itu maha kuasa, tapi juga dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan itu maha benar. Karena apa yang Ia tetapkan, apa yang Dia putuskan, apa yang Dia lakukan tidak pernah salah. Jadi kedaulatan Tuhan bukan hanya menunjukkan dan menyatakan Allah yang maha kuasa, tapi kedaulatan Tuhan di sini juga diperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu, Allah itu maha benar. Kebenaran Tuhan itulah yang membuat Ayub gemetar, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan kita hari ini. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Kedaulatan Tuhan itulah yang membuat Ayub menjadi gemetar, yaitu di mana Tuhan itu pasti benar, tidak pernah salah dalam keputusannya dan ketetapannya, termasuk keputusannya kepada Ayub, termasuk keputusannya kepada orang benar dan orang salah. Sehingga inilah yang membuat Ayub gemetar. Allah yang tidak berubah dan yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia. Keputusannya yang tetap, keputusannya yang benar, ketetapannya yang tidak pernah salah. Inilah yang membuat Ayub gemetar. Dan bahkan dia katakan ketika dia mau membayangkan, dia tidak sanggup. Karena kalau dia membayangkannya, dia akan ketakutan. Karena dia menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah putuskan dan tetapkan baginya, semua itu tidak salah. Semua itu benar. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu Tuhan pencipta itu bukan hanya Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan kita pencipta adalah Tuhan yang Maha Benar. Tuhan yang Maha Benar itu tidak akan pernah berubah menjadi salah dan jahat dalam setiap keputusannya.
dalam setiap ketetapannya. Karena itulah Ayub mengatakan, kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Tentu tidak bisa terbayangkan oleh Ayub kedaulatan Allah itu atas apa yang terjadi pada dirinya. Kedaulatan Tuhan yang dikatakan tidak pernah salah, yang tidak pernah bisa berubah, yang selalu benar dalam keputusannya. Karena kalau dia membayangkannya, maka ia pun akan melihat apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia akan melihat apa yang akan dia alami. Dan itu akhirnya semakin membawa dia merasa putus asa. Seperti yang dikatakannya dalam ayat ke-16. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Kedaulatan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar itu, yang tidak pernah berubah, yang dimana ketetapannya dan keputusannya tidak pernah salah atas setiap orang, baik juga bagi orang benar atau orang saleh, membuat hati Ayub merasa gemetar dan ketakutan. Dan itulah yang membuat dia semakin jatuh, merasakan keputusasaan. Namun saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 17, kita mendengar satu pernyataan dari Ayub ketika dia mulai mengenal Tuhan lewat penderitaan yang datang dalam hidupnya. Dia mengatakan, sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Dalam ayat ini kita melihat Ayub mulai terbuka pikirannya dalam memandang penderitaan yang dialaminya, bahwa penderitaan dan kesulitan hidup bukan hanya diakibatkan oleh dosa dan kejahatan. Bahkan orang benar dan orang saleh juga, selama masih di bumi ini, dalam izin Tuhan, akan mengalami penderitaan dan kesusahan. Dan juga ternyata tidak semua penderitaan dan kesulitan hidup di dunia ini dapat dimengerti dan dipahami dengan akal pikiran kita manusia. Tapi hal yang terpenting yang mulai disadari oleh Ayub dalam firman Tuhan kita hari ini, saat orang benar dan orang saleh menderita di dunia ini, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Tapi biarlah penderitaan yang dialami oleh orang benar atau orang saleh semakin membawa kita mengenal Tuhan dalam penderitaan itu. Seperti halnya Ayub, penderitaannya membuat dia semakin mengenal siapa Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat dalam hidup semua orang, yakni Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Benar, di mana keputusan dan ketetapannya tidak pernah salah dan jahat bagi mereka. Saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang sering muncul dalam hati dan pikiran kita saat musibah, saat masalah, saat penderitaan datang dalam hidup kita, yaitu apakah Tuhan sudah berubah? Apakah kasih-Nya sudah berubah? Apakah keputusannya sudah berubah dalam hidup kita? Apakah perbuatan-perbuatan kasih-Nya sudah berubah pada kita? Saudara-saudara terkasih, satu keyakinan dasar iman Kristen yang harus kita pegang dalam kehidupan kita adalah Allah tidak pernah berubah. Dan Allah tidak pernah berubah. Dan itulah tema minggu kita hari ini, di minggu ke-19 setelah Trinitatis. Dari kisah Ayub, nas firman Tuhan kita hari ini, kita dapat melihat Allah yang tidak pernah berubah itu. Tuhan tidak pernah berubah, bukan hanya menunjuk kepada sifat kekekalannya, kasih-Nya, kesetiaannya, kemurahan hati-Nya.
namun juga menunjuk kepada kedaulatannya, yaitu Allah berdaulat dalam kebenaran dan kekuasaannya, karena ia disebut, karena itu ia kita sebut sebagai Allah yang maha benar, Allah yang maha kuasa. Dalam kedaulatannya itu, Tuhan tidak dipengaruhi oleh pikiran ataupun tindakan manusia dalam membuat keputusannya dan ketetapannya. Jadi apa yang dilakukan Allah tidak terpengaruh dengan pikiran kita, tidak dipengaruhi juga oleh perbuatan-perbuatan kita ataupun kesalahan kita manusia. Sehingga oleh perbuatan baik kita ataupun juga oleh kesalehan manusia, Tuhan bisa mengubah keputusannya dan ketetapannya. Kita bisa melihat satu contoh nyata karya Tuhan dalam Yesus Kristus di atas kayu salib. Murni keputusan Allah dan ketetapannya yang didorong oleh kasih Tuhan, bukan perbuatan manusia. Karena itu saudara-saudara terkasih, bukan Allah tidak mau berubah, tapi karena memang Allah tidak pernah berubah. Karena dia adalah Allah yang berdaulat atas semuanya. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan maha benar. Oleh karena itu, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang berdaulat dan tidak pernah salah dalam keputusan dan ketetapannya. Dan setiap ketetapan Allah dan keputusannya adalah murni dari Allah dan tidak dapat diubah oleh pikiran manusia dan kesalahan manusia. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Jika Allah berdaulat dalam kebenaran dan kekuasaannya, di mana keputusannya dan ketetapannya tidak pernah salah, maka apa yang harus kita lakukan? Lewat kisah Ayub ini kita belajar, pertama, bahwa kitalah yang harus berubah. Kitalah sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, yang harus berubah, yang dimana kita harus lebih takut akan Dia, dimana kita dalam kehidupan kita harus hidup saleh, menjadi orang-orang benar, orang yang saleh di hadapan Tuhan, yang mengikuti jejak-jejak Tuhan, yang menyimpan dalam sanubari kita setiap firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita, yang melakukan segala apa yang diucapkan oleh Tuhan dalam firman-Nya di tengah kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu lewat kisah Ayub ini, kita juga belajar dan diajari bahwa orang benar atau orang saleh yakin bahwa Tuhan itu selalu benar. Tuhan itu tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Tuhan selalu benar dalam keputusannya dan ketetapannya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, lewat firman Tuhan ini kita juga belajar, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah berlaku salah dan jahat dalam melaksanakan keputusan dan ketetapannya kepada manusia. Yang ketiga, sekali lagi kami katakan, dengan firman Tuhan hari ini kita belajar dan diajari bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah berlaku jahat atau Tuhan tidak pernah berlaku salah dalam melaksanakan keputusan dan ketetapannya dalam kehidupan kita ataupun kepada segenap manusia. Yang terakhir, firman Tuhan ini mengajari kita bahwa orang benar dan orang saleh juga selama masih di bumi dan selama Tuhan mengizinkan akan dapat mengalami penderitaan dan kesusahan. Dan juga tidak semua penderitaan yang kita alami bisa kita pahami, bisa kita mengerti dengan akal dan pikiran kita. Karena itu saudara-saudara terkasih, ketika penderitaan datang dalam kehidupan kita dan Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, satu hal yang terpenting yang harus kita ingat, ketika kita menderita, ketika kita sebagai orang yang sudah hidup taat dan patuh pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mengalami penderitaan di dunia ini, satu hal yang diingatkan oleh Tuhan lewat kisah Ayub, jangan kita menyangkal Tuhan,
Tapi biarlah atau jadikanlah penderitaan yang datang dalam hidup kita membawa kita semakin mengenal Tuhan kita, semakin mengenal Dia dalam segala kedaulatannya. Seperti halnya Ayub, penderitaannya membuat dia semakin mengenal siapa Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Benar. Keputusannya tidak pernah salah, dan ketetapannya tidak pernah jahat bagi umat manusia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa pengasih, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan lewat kisah Ayub dalam kehidupannya sebagai orang saleh yang diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan dalam segala keputusan dan ketetapan yang Tuhan boleh berikan dalam jalan hidup Ayub. Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui kisah Ayub ini kami boleh semakin belajar bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang berdaulat atas semua yang ada di dunia ini. Bahkan Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Biarlah kami juga semakin menyadari bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang maha benar. Segala ketetapan dan keputusan-Mu tidak pernah salah dan selalu benar. Dan segala ketetapan-Mu tidak pernah berlaku jahat bagi kami dan merancangkan kejahatan. Tapi segala ketetapan-Mu selalu benar dan menuntun kami kepada suatu kebaikan, kepada suatu damai sejahtera. Seperti halnya yang Kau berikan kepada Ayub lewat kisah firman Tuhan hari ini yang menjadi pengajaran bagi kami. Karena itu Tuhan, ketika kami Tuhan izinkan mengalami penderitaan, biarlah kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Dan biarlah kami boleh semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh semakin yakin bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah yang menentukan dan memutuskan segala sesuatu atas kehidupan kami. Dan kami boleh yakin percaya bahwa segala yang Kau putuskan dalam hidup kami, semuanya adalah untuk kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, yang semakin membawa kami hidup mengenal Engkau dengan baik dan benar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.